Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Guram dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan administrasi negara sebagai ilmu. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan. Ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921, menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system atau sistem perkoncoan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Menurut Wilson, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataan lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya, ilmuwan yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik, maka diperlukan suatu ilmuwan yang diperlukan yang kemudian disebut Wilson sebagai ilmu administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam pengelolaan pemerintah dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif. Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis. The field of administration is the field of business. Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank Goodnow yang menulis buku berjudul Politics and Administration pada tahun 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh para ilmuwan administrasi negara sebagai proklamasi secara resmi terhadap lahirnya ilmu administrasi negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu ilmu politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma. Dikotomi politik administrasi. Melalui paradigma ini, ilmu administrasi negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan ilmu politik dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku yang secara sistematis menjelaskan apa sebenarnya administrasi negara lahir yang dipublikasikannya buku Leonard D. White yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration pada tahun 1926. Era berikutnya, periode di mana para ilmuwan administrasi berusaha membangun body of knowledge ilmu ini dengan terbitnya berbagai artikel dan buku yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-prinsip yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel L. Glick 1937 yang berjudul Notes on the Theory of Organization, di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan Post-Doctoral Planning Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Tidak dapat dipungkiri upaya para ahli administrasi negara untuk mengembangkan body of knowledge
Ilmu administrasi negara sangat dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga diterapkan di organisasi pemerintahan. Yang kedua, perubahan administrasi negara ke administrasi publik. Sejarah tentang ilmu administrasi negara masih terus berulang. Upaya mendefinisikan diri ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negaranya sangat tinggi, kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan ilmu administrasi negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus ilmu administrasi negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Duyanto 2007, lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus ilmu administrasi negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat. Pratikno juga memberikan konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih efektif. Duyanto pada tahun 2007 menyebutkan setidaknya ada 4 faktor yang menjadi sebab menurunnya dominasi peran negara, yaitu yang pertama, dinamika ekonomi, politik, dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk memenuhi semua tuntunan masyarakat. Yang kedua, globalisasi yang membutuhkan daya saing yang lebih tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan diregulasi. Yang ketiga, tuntunan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijaksanaan dan implementasinya. Yang keempat, munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kata negara dalam ilmu administrasi negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan lagi untuk mewadai dinamika ilmu administrasi negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Yang ketiga, ilmu administrasi negara di Indonesia. Perkembangan ilmu administrasi di Indonesia tidak ada yang istimewa, bahkan mengikuti perkembangan di negara maju lainnya. Apa yang terjadi di Amerika misalnya, diimpor oleh para pakar di Indonesia, diintroduksi sebagai barang baru. Penelitian di bidang ini belum banyak yang mengenalkan temuan baru, entah karena peneliti, pengajar, dan pemerhati, atau entah karena pemerintah atau penguasa yang tidak mempunyai perhatian terhadap pengembangan ilmu ini, atau entah karena penyebab lainnya, sehingga perkembangan ilmu ini tidak banyak yang bisa diceritakan. Perkembangan ilmu administrasi Indonesia tampak terpengaruh
dengan apa yang sekarang berkembang di Amerika Serikat atau di negara-negara lain, Amerika Serikat tampaknya masih sebagai barometer dari perkembangan ilmu administrasi negara. Perubahan paradigma manajemen pemerintah yang berlangsung di Amerika Serikat dengan mudah ditransfer menjadi perubahan paradigma di Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.